Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan, kelas H22 dengan NIM 2203010175. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas secara mendalam mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam bidang animasi komputer, serta penjelasan mengenai alur produksi animasi, perkembangan animasi di dunia, teknik-teknik animasi, dan produk life cycle pada industri kreatif ini. Baik, sebelum masuk ke pembahasan teknis, mari kita melihat gambaran umum tentang apa itu animasi. Animasi adalah seni menghidupkan gambar diam sehingga tampak bergerak. Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik, mulai dari menggambar frame per frame hingga menggunakan teknologi komputer modern. Dan saat ini, animasi telah berkembang pesat dan digunakan di berbagai bidang industri seperti film animasi, serial TV, video game, iklan, media pembelajaran, visualisasi produk, virtual reality, dan augmented reality. Dengan perkembangan teknologi grafika komputer ini, animasi kini semakin menjadi realistis, interaktif, dan juga kompleks. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam bidang animasi. Animator biasanya bekerja dalam waktu yang lama di depan komputer. Karena itu, penerapan K3 sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas. Berikut adalah penjelasan detail dari setiap aspek. Yang pertama, ergonomi kerja. Posisi duduk harus tegak dan nyaman. Tinggi kursi harus sejajar dengan meja agar tangan tidak mudah pegal. Monitor berada sejajar dengan mata untuk mengurangi nyeri pada leher. Gunakan kursi ergonomis dengan sandaran pinggang. Ergonomi yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti carpal tunnel, sakit punggung, dan ketegangan otot. Kemudian, kesehatan mata. Animator seringkali terpaku di layar selama berjam-jam. Maka, terapkan aturan 20-20-20 di setiap 20 menit. Alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Atur kecerahan layar sesuai cahaya ruangan. Gunakan mode layar yang nyaman seperti warm tone. Kemudian manajemen stres. Deadline proyek animasi seringkali ketat sehingga animator harus mengatur waktu kerja dan istirahat. Menghindari bergadang berlebihan, melakukan aktivitas relaksasi di sela-sela pekerjaan, berkomunikasi dengan tim untuk pembagian tugas yang jelas. Stres yang tidak dikelola dapat menurunkan kreativitas dan kualitas kerja. Kemudian, keselamatan perangkat kerja. Periksa kabel listrik agar tidak tersangkut arus atau rusak. Pastikan perangkat komputer memiliki ventilasi udara yang baik untuk mencegah overheat. Kemudian, hindari makan dan minum di dekat perangkat elektronik untuk mencegah kerusakan. Studio animasi yang menerapkan K3 dengan baik dapat meningkatkan kenyamanan kerja dan kualitas produksi secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan penerapan K3 di studio animasi yang baik
Di antaranya yaitu kursi dan meja yang ergonomis, pencahayaan yang cukup, hindari glare, kemudian ventilasi yang baik dan suhu ruangan yang stabil, kemudian jadwal kerja yang seimbang dengan waktu istirahat yang juga cukup. Kemudian yang terakhir, edukasi staf mengenai kesehatan digital. Alur produksi animasi. Proses produksi animasi terbagi menjadi 3 tahap besar. Setiap tahap saling berhubungan dan menentukan hasil akhir. Yang pertama, praproduksi. Tahap ini adalah fondasi dari keseluruhan proyek yang meliputi ide dan konsep, penulisan naskah atau story script, pembuatan storyboard, desain karakter dan background, pemilihan gaya visual 2 dimensi, 3 dimensi, kartuni atau realistik. Dan tujuan utama praproduksi adalah membuat visi dan perencanaan yang jelas agar proses selanjutnya lebih terarah. Yang kedua, produksi. Tahap inti pembuatan animasi mencakup modeling, membuat bentuk karakter dan objek 3D. Rigging, membuat kerangka yang memungkinkan karakter bergerak. Animating, yaitu memberikan gerakan sesuai storyboard. Texturing, memberikan warna dan detail permukaan. Lighting, mengatur pengaturan cahaya untuk menciptakan mood. Kemudian rendering, proses menghasilkan gambar atau video akhir. Tahap ini membutuhkan kerjasama antara banyak departemen. Yang ketiga, pasca produksi. Tahap finishing meliputi compositing, editing, penambahan efek visual, sound design dan musik, final output, dan disinilah animasi disempurnakan menjadi karya siap tayang. Contoh tahapan produksi secara mendetail. Tahapan ini merupakan inti dari proses animasi karena disinilah seluruh aset dan konsep yang sudah direncanakan pada tahap praproduksi mulai diwujudkan menjadi bentuk visual yang nyata. Yang pertama adalah modeling. Tahap pertama adalah modeling, yaitu proses membentuk karakter atau objek dalam bentuk 3D. Di sini, seniman 3D menggunakan software seperti Blender, Maya, atau 3ds Max untuk membuat struktur dasar karakter, mulai dari proporsi tubuh hingga detail seperti pakaian dan aksesoris. Modeling menentukan look awal karakter, apakah tampil realis, kartun, atau stylish, sehingga tahap ini menuntut kreativitas dan ketelitian tinggi. Yang kedua, tahap rigging. Setelah model selesai, tahap berikutnya adalah rigging. Rigging adalah proses membuat tulang atau rangka di dalam model 3D agar bisa digerakkan. Analoginya seperti memasang sendi pada boneka. Animator nantinya akan menggerakkan tulang-tulang ini untuk menciptakan pose dan ekspresi. Rigging yang baik sangat penting karena menentukan seberapa fleksibel dan natural gerak karakter saat dianimasikan. Yang ketiga itu tahap animation. Tahap animation yaitu memberikan gerakan, ekspresi, dan emosi pada karakter. Animator mengatur pergerakan frame demi frame, mengatur timing, pose, gestur, dan ekspresi wajah agar karakter terasa hidup dan meyakinkan. Pada tahap ini, animator juga memastikan gerakan meliputi prinsip animasi seperti anticipation, squash and stretch, dan follow through agar hasilnya tampak natural dan menarik. Yang keempat, tahap lighting dan rendering. Tahap ini di bagian produksi berfungsi mengatur pencahayaan dalam scene, menentukan suasana, arah cahaya, warna, dan bayangan. Rendering adalah proses menghasilkan gambar atau video akhir berdasarkan seluruh pengaturan sebelumnya. Proses rendering biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena komputer harus menghitung cahaya, tekstur, material, dan efek visual lainnya secara detail. Hasil dari tahap ini adalah visual akhir yang sudah siap masuk ke tahap pasca produksi. Perkembangan animasi di dunia. Animasi telah melewati perjalanan panjang. Pada awal era 1900-an,
menggunakan teknik gambar manual per frame. Pionir terkenal pada era ini adalah Walt Disney dan Max Fleischer. Lalu pada era 1990-an, yaitu revolusi komputer, muncul animasi CGI 3D pertama seperti Toy Story. Studio besar seperti Pixar dan DreamWorks mengubah industri ini. Kemudian pada era modern, menggunakan real-time rendering, motion capture untuk menangkap gerakan aktor. Teknologi AI juga memungkinkan animasi otomatis dan peningkatan kualitas gambar. Animasi kini tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk simulasi industri, pendidikan, konten digital media sosial, dan iklan interaktif. Teknik-teknik dalam pembuatan animasi. Berikut teknik animasi yang umum digunakan. Yang pertama, animasi tradisional, 2 dimensi frame by frame. Setiap frame diambil gambar secara manual. Contohnya Snow White, Naruto. Kemudian ada stop motion, yaitu menggerakkan objek fisik dan memotretnya satu per frame setiap perubahan. Contohnya Coraline dan Shaun the Sheep. Kemudian ada cutout animation. Teknik ini menggunakan potongan gambar atau aset digital 2 dimensi yang digerakkan. Contohnya adalah South Park. Yang keempat ada 3D computer animation. Teknik ini menggunakan software seperti Blender, Maya, atau Cinema 4D. Karakter dibangun dari model digital dan dirender menjadi video. Kemudian ada motion capture. Gerakan manusia direkam dan diterapkan pada karakter digital. Biasa digunakan dalam video game dan film aksi. Setiap teknik dipilih berdasarkan kebutuhan cerita, budget, dan gaya visual. Product Life Cycle atau PLC. Dalam animasi seperti produk lainnya, animasi juga memiliki siklus hidup. Yang pertama yaitu introduction. Pada tahap ini ide dibuat, perencanaan dimulai, trailer atau teaser juga dirilis. Kemudian tahap growth, yaitu animasi mulai dipromosikan, minat publik meningkat, dan penayangan awal dimulai. Kemudian maturity, film atau serial berada pada puncak popularitas dengan rating yang tinggi, banyaknya penonton, dan merchandise yang laris. Kemudian tahap decline, popularitas menurun seiring hadirnya karya baru atau berakhirnya masa tayang. Contohnya, banyak film animasi mengalami puncak saat tayang di bioskop, kemudian berangsur menurun setelah beberapa bulan. Tantangan dan peluang dalam dunia animasi. Tantangan yaitu waktu produksi yang panjang, biaya pembuatan yang tinggi, tekanan dan juga deadline, kebutuhan perangkat keras kuat, kompetisi industri global. Kemudian untuk peluangnya itu meningkatkan permintaan konten digital. Perkembangan AI mempermudah workflow, pasar global terbuka untuk kreator independen, peluang besar di AR atau VR, dan game development. Banyak platform distribusi seperti YouTube, TikTok, Steam On, dan OTT. Animator masa kini harus adaptif dan aktif mengikuti perkembangan teknologi untuk tetap relevan. Baik, kesimpulannya, dari seluruh pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa K3 sangat penting untuk menjaga kesehatan animator yang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Produksi animasi adalah proses kolaboratif antara seni dan teknologi. Perkembangan animasi dunia sangat pesat, didorong juga oleh kemajuan perangkat dan software. Beragam teknik animasi memungkinkan kreativitas tanpa batas. Product Life Cycle membantu memahami bagaimana animasi dikelola dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.
Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru mengenai proses, tantangan, dan pentingnya profesionalisme di dalam dunia animasi. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.